Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak hanya dari kalangan laki-laki, tapi juga dari kaum wanita. Kecerdasan, kekayaan, dan ketangguhan sahabat dari kaum perempuan tak kalah hebat. Mereka rela melakukan apapun demi tegaknya Islam. Siksaan tak membuat mereka gentar. Akhirnya, pertolongan pun datang langsung dari langit, berupa air untuk meredakan dahaga. Bahkan membuat musuh takjub dan langsung masuk Islam. Siapakah perempuan mulia yang mendapat pertolongan langsung dari langit? Siksaan pedih seperti apa yang diterima oleh sang wanita? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bagaimana awal mula ia masuk Islam? Ghaziah binti Jabir bin Hakim ad-Dawsiyah atau dikenal dengan Ummu Syuraik adalah seorang wanita Quraisy yang berasal dari kabilah Ghatafan. Sebenarnya nama aslinya masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Ghaziah dan ada yang mengatakan Guzaiyah. Ia tumbuh di keluarga bangsawan yang sangat disegani oleh orang-orang Quraisy. Setelah kemunculan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa ajaran Islam, Ummu Syuraik mulai tertarik dan terus mengikuti perkembangan dakwah Nabi. Tak lama setelah itu, ia pun masuk Islam. Harta yang dimilikinya pun tak segan-segan dimanfaatkan demi kepentingan Islam. Lalu bagaimana Ummu Syuraik memanfaatkan hartanya dalam berdakwah? Dalam kitab Sahih Muslim, dikisahkan mengenai salah satu sahabat yang turut andil dalam perjuangan Islam. Tak lain adalah Ummu Syuraik. Ia juga dikenal sebagai pebisnis dan memiliki banyak kekayaan. Hal ini telah diabadikan dalam hadis. Ummu Syuraik adalah perempuan yang kaya raya dari kalangan Ansor, sering membelanjakan hartanya di jalan Allah. Karena itu, banyak tamu yang berdatangan ke rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran bahwa Ummu Syuraik tak hanya sekedar kaya raya, tapi juga dermawan. Rumahnya juga dijadikan tempat tinggal bagi orang-orang yang tidak memiliki rumah. Rumah Ummu Syuraik yang sering didatangi oleh kolega dan menjadi tempat bagi orang-orang berada di Madinah. Bahkan Fatimah binti Qais juga pernah menginap setelah bercerai dengan suaminya. Hal ini dilakukan Fatimah atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kaya raya dan dermawan, Ummu Syuraik juga adalah sosok pendakwah muslimah. Dakwanya membuat banyak orang memeluk Islam. Karena itu, ia mendapat berbagai ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Ummu Syuraik? Kisah kegigihan Ummu Syuraik dalam berdakwah dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Syifatus Safwah. Ummu Syuraik adalah salah satu wanita pendakwah yang tangguh. Sehari-hari, ia bertemu atau sengaja mengunjungi rumah teman-teman wanitanya yang mengajak teman-temannya itu untuk masuk Islam. Ummu Syuraik tak gentar menjalankan dakwanya, walaupun ia tahu ada ancaman yang mengintainya dari pemuka-pemuka Quraisy. Sebab kaum Quraisy paling anti terhadap dakwah Islam. Ia rela mempertaruhkan nyawa dan semua yang ia miliki untuk berdakwah. Ancaman atau siksaan tak membuatnya gentar. Ia menyadari bahwa iman tak hanya dibuktikan secara lisan, tapi juga dibuktikan dengan tindakan. Dengan kegigihannya berdakwah, dalam waktu yang tidak lama, sudah banyak wanita Quraisy yang masuk Islam. Dakwahnya pun tidak lagi menjadi rahasia di kalangan wanita Quraisy. Keluarga laki-laki yang mengetahui saudara perempuannya atau istrinya telah masuk Islam, akhirnya marah besar. Gerakan dakwah Ummu Syuraik pun diketahui kaum kafir Quraisy. Mereka pun menangkap Ummu Syuraik. Mereka berkata, "Kalaulah bukan karena kaummu, niscaya kamu akan berbuat sesuka hati kepadamu atau langsung memenggal kepalamu. Akan tetapi, kami akan menyerahkanmu kepada mereka." Saat tertangkap, keluarga suaminya mendatanginya. Tapi bukannya dibela, malah Ummu Syuraik dibiarkan disiksa. Maka datanglah keluarga Abu Al-Akar, yakni keluarga suamiku, kepadaku. Kemudian berkata, "Jangan-jangan engkau telah masuk ke dalam agama Muhammad?" Aku menjawab, "Demi Allah, aku telah masuk agama Muhammad." Mereka berkata, "Demi Allah, kami akan menyiksamu dengan siksaan yang berat." Mereka pun membawaku pergi dari tempat tinggalku. Waktu itu, kami berada di Zilkalasah, suatu tempat di Syan'ah, ibu kota Yaman. Mereka membawaku menuju suatu tempat. Ummu Syuraik pun dinaikkan ke atas unta tanpa pelana atau alas apapun, di padang pasir, dan di bawah terik matahari.
ia ditinggalkan selama 3 hari 3 malam tanpa diberi makan dan minum. Sedangkan orang-orang kafir itu pergi berteduh sambil makan, sementara Ummu Syuraik dibiarkan terikat dan disengat cahaya matahari. Tiba-tiba Ummu Syuraik merasakan sesuatu yang dingin di atas dadanya. Ternyata ia melihat sebuah timba berisi air. Ia pun meraihnya untuk meminumnya karena haus. Timba itu pun kemudian diangkat, kemudian diturunkan kembali berisi penuh air. Ummu Syuraik pun meminum air itu sampai kenyang. Ia kemudian mendangkan air itu ke kepala, badan dan pakaiannya. Timba itu pun kemudian ditarik lagi ke atas. Timba yang diberikan kepada Ummu Syuraik tergantung di antara langit dan bumi. Saat kejadian itu terjadi, para musuh sedang tertidur lelap. Saat bangun dan melihat pakaian Ummu Syuraik basah, mereka pun bertanya, "Apakah kau lepaskan ikatanmu dan mengambil air kami lalu meminumnya?" Tentu saja, Ummu Syuraik mengelak melakukan hal itu. Kaum kafir Quraisy itu sangat penasaran. Dari mana datangnya air yang digunakan Ummu Syuraik? Mereka lalu bertanya, "Dari mana timba ini wahai musuh Allah?" Ummu Syuraik menjawab, "Sebenarnya musuh Allah itu bukanlah aku. Musuh Allah itu adalah orang yang menyimpang dari agamanya. Adapun pertanyaan kalian tentang asal timba ini, maka ini adalah rezeki yang Allah berikan kepadaku." Karena tak percaya, orang-orang itu pun memeriksa persediaan air mereka. Air-air mereka masih utuh, tidak ada yang berkurang. Setelah melihat kejadian itu, musuh-musuh itu pun akhirnya masuk Islam. Mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa sesungguhnya Robmu adalah Rob kami. Sungguh zat yang telah memberimu rezeki adalah zat yang telah memberimu rezeki tersebut di tempat ini setelah kami menyiksamu. Dialah zat yang menurunkan syariat Islam." Atas dakwah yang telah dilakukan oleh Ummu Syuraik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, jika Allah memberi petunjuk atau hidayah kepada seseorang karena dakwamu, maka itu lebih baik dari unta yang merah, harta kekayaan yang paling berharga." Keislaman Ummu Syuraik tak hanya sekali mendapatkan tantangan. Saat hendak hijrah ke Madinah, ia mencari seseorang yang bisa menemaninya. Seorang Yahudi pun menawarkan dirinya, karena saat itu sangat susah menemukan orang yang bersedia. Akhirnya Ummu Syuraik menyetujui. Di dalam perjalanan, orang Yahudi itu tidak memberikan air kepada Ummu Syuraik. Ia akan memberi air jika Ummu Syuraik masuk golongan orang Yahudi. Ummu Syuraik dengan tegas menolak dan berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menjadi Yahudi selamanya setelah Allah menunjukkan padaku jalan Islam." Sahabat beriman, Ummu Syuraik rela mempertaruhkan nyawanya demi Islam. Tak pernah sekalipun tergoda walaupun siksaan yang didapatkannya. Zaman sekarang masih adakah sosok seperti Ummu Syuraik? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.